Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kembali lagi kita akan menyaksikan cuplikan video yang menarik ini tentang perpolitikan. Ada yang baru lagi. Stay sampai selesai dan kita akan segera untuk membahas videonya satu persatu. Let's go teman-teman. Dilarang untuk diungkap. Kita bongkar katanya. Apa Pak Prabowo lagi bersih-bersih ya. Jadi ini saya bongkar aja. Kenapa ini mesti kita bongkar? Biar rakyat tahu, masyarakat tahu. Karena saya meyakini gini loh. Dengan lebih banyak masyarakat tahu, itu lebih pushnya lebih oke gitu ke atas dibanding kita selama ini ditutup-tutupin gitu ya oleh para mafia ya. Proyek-proyek APBD Pak, tolong dicek. Ya, jadi ini semua mungkin Bapak pasti udah tahu, ini udah jadi rahasia umum. Sama Pak, ketika kita proyek ya mau dijadikan penganten untuk menggiring ya sebagai pemenang di lelang elektronik, itu Pak rata-rata seluruh Indonesia adalah komitmen fee-nya 15%. Gimana standar mutunya? Dan raja-raja kecil yang dimaksud itu adalah apa? Yang paling penting adalah kepala dinas, PPK, semua. Ya saya nggak sebutkan nama ya. Ya, nah ini juga proyek unggulan dari Pak Prabowo kan untuk membangun kelas baru ya Pak, RKB ya, ruang kelas baru. Ini juga udah beredar Pak, beredar kemana-mana, dijual belikan proyeknya, mencari kontraktor atau vendor untuk dimenangkan gitu ya. Saya nggak ada masalah itu, tetapi kalau ini dibiarkan, mutu bangunan sekolah kita kayak kemarin-kemarin terus gitu loh, hancur. Ya kita tahu kan bagaimana mutu bangunan sekolah-sekolah anak SD, SMP, SMA. Ya karena gitu. Anggaran yang dikeluarkan komitmen fee 15%, belum ya, itu yang susah di Indonesia teman-teman. Gak maju-maju karena ya itu mental orang-orang yang udahlah, itu bikin pesimis. Tapi ya kita harus ya optimis juga teman-teman ya. Mental orang-orang itu mau bagaimanapun programnya itu ya di bawah, bukan di pemerintahnya teman-teman, tapi di bawah-bawahnya itu main-main terus teman-teman ya, mencoba terus mencari celah untuk ya melakukan kong kali kong yang sehingga itu tidak maksimal apa yang dimau oleh pemerintah. Makanya kenapa harus ada sinergi dari pusat sampai ke bawah itu karena pentingnya agar supaya itu benar-benar orang-orang yang mengerjakan visi dari presiden itu sampai ke bawah itu benar-benar sampai teman-teman. Jangan ada yang korupsi lagi, pakai lagi dananya, main kong-kalingkong di dalamnya. Inilah buat kita susah untuk move on, susah untuk maju. Oke. Kalau keadilan tidak didapat, Hasto tersangka KPK, Kapitra PDIP, kalau keadilan tidak dapat di KPK, kita cari keadilan di Rusia. Apalagi ini yang saya katakan kemarin nih. Ini yang saya tunggu. Coba kita dengar ya. di KPK kita cari di Rusia, kan begitu. Apa? Kalau keadilan tidak dapat di KPK kita cari ke Rusia. Apa Jadi mau tahun ancam tua, apa Rusia lagi? Loh, kalau keadilan tidak dapat di KPK Iya. kita cari ke Rusia. Kapan? Saya bertanya ke politisi di PDIP Loh, juga, karena mengatakan pasti soal akan keluar. kapan itu nggak ada urusan. Kita mencari keadilan dan hukum itu dibuat untuk keadilan. Lucu. Ada ancaman. Itu bukan ancaman. Kalau kita mencari keadilan, Iya. kalau keadilan itu tidak didapat, Oke. kita cari ke tempat lain. Oke. Ya mungkin paling dekat Rusia lah. Cari Rusia. Apa mereka mulai menyinggung soal video yang disediakan, bukti apa muain lagi salah ya. Ini kan saya sudah bilang kemarin. Awas nanti si Koni ini akan mulai disinggung-singgung kembali. Langkah apa yang dilakukan oleh Koni dan Hasto ini, teman. Baru saya bilang kemarin, hari ini Kapitra PDIP sudah mulai singgung bahwa ketika tidak dapat keadilan di KPK, dia akan cari keadilan di Rusia. Apa yang akan dicari? Mau ungkit lagi, mau ancam lagi, mau buka video-video, mana buka aja videonya, ya. Buka aja buktinya kalau memang ada. Jangan kalian menyembunyikan hanya untuk mengancam KPK, mengancam hukum di Indonesia, ya. Ini memang benar-benar menunjukkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya itu tidak mau taat dengan hukum yang ada di Indonesia. Melakukan perlawanan terus. Kalau nggak bersalah, jalani aja persidangan dan kemudian ajukan bukti-bukti kalian. Bukan main ancam seperti ini. Ini kan sudah masuk dalam apa teman-teman ya, ancam-ancam dan gertakan sambal seperti yang para pengamat politik katakan. Dalam sidang pra-peradilan ini, KPK kemudian menjelaskan mengapa Hasto tidak jadi tersangka dan mengapa Harun bisa melarikan diri.
Menurut KPK, ganjalan setelah kesuksesan OTT justru datang dari pimpinan KPK periode 2019-2024, Firly Bahuri. Firly disebut tidak ingin menaikkan status Hasto menjadi tersangka setelah melakukan gelar perkara. Tim KPK sebenarnya sudah memaparkan rangkaian peristiwa secara runut dan rinci, termasuk peran Hasto dalam konstruksi perkara tersebut. Tapi Firly menolak menyepakati menaikkan status pemohon sebagai tersangka. Ini tentu sangat mencurigakan. KPK dalam sidang pra-peradilan ini juga menjelaskan keanehan saat tim KPK berusaha menangkap Harun dan Hasto yang diketahui sedang berada di Kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta Selatan pada Januari 2020. Saat itu tim KPK yang terdiri atas 5 orang di PT IKA dicegat ya. justru ditahan oleh sekelompok petugas kepolisian di bawah pimpinan AKBP Hendy Kurniawan. Tim KPK digeledah tanpa prosedur, diintimidasi, dan mendapatkan kekerasan verbal dan fisik oleh tim Hendy Kurniawan. Terus siapa yang sekarang yang mengatakan parcok-parcok itu ya? Hasto sendiri itu yang mengatakan parcok-parcok, tapi dia ternyata yang memanfaatkan oknum parcok untuk mengaburkan penyelidikan OTT dari KPK, teman-teman. Ini maling, teriak maling. Kaget asu. Kuat banget ini audionya, teman-teman. Bentar ya. Pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto tak diterima. Skandal korupsi pejabat yang disimpan di Rusia bakal dibuka. Mulai ancam-ancam, teman-teman ya. Pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto tak diterima. Apalagi strategi yang akan mereka siapkan. Kalau bicara soal Rusia lagi, soal korupsi pejabat, soal skandal-skandal yang disimpan oleh KONI, teman-teman ya, di Rusia, itu udah pasti saya kira ya. Lantas ada tindakan atau langkah apa lagi yang akan dilakukan oleh Hasto dan timnya untuk melawan terus apa yang sudah menjadi hukum. Seharusnya mereka harus taat hukum, mengikuti kooperatif dengan jalannya penyelidikan dari KPK. Tapi hari ini mereka terus memberikan perlawanan. Katanya kalau pra-peradilan apapun yang terjadi itu hasilnya akan diterima. Tapi ketika itu permohonan mereka ditolak untuk tidak menetapkan Hasto menjadi tersangka, mereka mulai mengatur ancaman-ancaman. Ya, skandal-skandal lah disimpan akan dibuka. Buka aja, kenapa nggak dibuka? Kami rakyat menunggu. Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja jebloskan biang koruptor, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir. Ini tuh biang keroknya ya. Ini tuh biang keladingnya ya. Ternyata Imam Unyil katanya. Apakah Rasulullah pernah mengajarkan dendam dan kebencian? Ternyata orang yang coret-coret adalah juga adalah pengikut setia Rizik ya, teman-teman ya. Mereka nggak tobat bikin kacau negeri ini. Ternyata dia, teman-teman, sosok dari provokator, provokatif ya. Akhirnya para pengikutnya yang begitu mabuk dengan dia langsung coret-coret ini tembok Adili Jokowi. Ternyata dia tuh biang keladinya ya. Kuat sekali. Apa ini? Sebentar, teman-teman. Ini audionya aksi ini untuk mengkritisi kinerja Jokowi ketika dia menjabat sebagai presiden. Kaitannya apa? Kebijakan yang dilakukan Jokowi, misalnya PIK 1, PIK 2, Rentas, dan masalah semua, pantai-pantai di Indonesia sudah di hak milik atau hak guna. Seperti itu, Mas. Tuntutannya dong. Atau tentang Adili Jokowi ini. Tangkap Jokowi. Adili Jokowi. Alam pun tidak menyetujui kalian. Demo Adili Jokowi di Solo diguyur hujan deras cuma 10 menit terus membubarkan diri. Karena selama memimpin 10 tahun yang jelas sangat merugikan negara dan bangsa. Enggak, kami enggak merasa dirugikan. Awas Pak, nanti pulang meriang, demam, salahin Jokowi lagi. Ya, teman-teman ya. Mereka teriak-teriak bangsa dan negara dirugikan, rakyat selama 10 tahun dirugikan. Itu cuman pemahaman kalian saja yang sudah termakan provokatif
ujaran kebencian kepada Pak Jokowi. Itulah ya orang-orang yang tidak mau melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda, tapi hanya melihat dari kacamata kebencian dan dendam mereka saja, teman-teman ya. Nah sudahlah, tapi itulah, semakin mereka hina dan hujat Pak Jokowi, semakin Pak Jokowi terbang tinggi. Buktinya banyak sekali masyarakat yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Seorang Najwa Shihab saja yang ikut berkunjung ya teman-teman. Ya, bagaimana pendapat kalian semua tentang berita pemberitaan ya teman-teman? Kita tunggu saja babak baru dari apa atau tindakan apa, langkah apa yang akan dilakukan Hasto. Saya pikir pemerintahan hari ini itu akan menunjukkan sikap yang tidak tolerir kepada mereka yang melanggar hukum. Tidak ada yang kebal hukum. Saya pikir itu sudah fix mutlak perintah yang diberikan oleh Pak Prabowo. Jadi siapa yang bersalah dia harus bertanggung jawab. Nah, jika mereka melakukan perlawanan dan perlawanan terus, saya pikir KPK harus tegas, segera tangkap saja Hasto, tangkap saja karena dia kan sudah tersangka. Segera kenakan baju oranye seperti Tom Lembong kemarin ya. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis pendapat di kolom komentar. Saya pamit, see you on the next video guys, and God bless. Bye.